Saya izin untuk menyapa dahulu rekan-rekan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom Aleichem Besem Hamasya. Om Swastiastu, Awik Namastu Namo Sidam, Namo Sang Yang Adi Budaya, Salam Budaya dan Salam Kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng Rahayu 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 Sakungin Bumadi. Pada kesempatan malam baik ini, kita pada malam hari ini akan membedah dan mendiskusikan sharing mengenai tentang buku yang ditulis oleh teman baik saya, sekaligus juga mentor, senior juga, Sugeng Dalu, Rajeng Dalu, Teh Kadita. Baik keadaannya, Teh? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Terima kasih, Teh. Izin ya, rekan-rekan teman-teman dan juga Teh Kadita untuk men-share mengenai sedikit tentang Teh Kadita ini. Udah kelihatan ya, Teh Kadita ya? Oke, baik. Jadi, rekan-rekan dan teman-teman semua, pada kesempatan malam yang baik ini adalah sedikit mengenai tentang siapa itu Teh Kadita Putri. Beliau adalah orang asli dari Pasundan, Kawula Pasundan, dan juga seorang penulis buku yang sangat senang dengan sejarah dan juga hal-hal mengenai budaya maupun juga spiritual. Buku pertama beliau bertemakan parenting, seperti tadi sudah disebutkan oleh Teh Kadita ketika pada saat bersenda gurau juga dengan Teh Tiwi. Keduanya adalah mengenai tentang fiksi, dan juga beliau aktif menulis pada berbagai macam platform lainnya. Selain juga menulis, Teh Kadita ini juga adalah seorang guru sejarah dan juga PPKN di salah satu sekolah swasta di Bandung. Selain itu, beliau juga aktif menulis dan mengajar. Teh Kadita pun juga seorang writerpreneur dan juga penggiat budaya. Saya tadi lihat di kolom di Zoom tadi itu juga ada rekan kita juga, yaitu Putri Nawangsi, penulis dari buku Cakra Manggilingan tadi, yang sempat bersama dengan saya tempo hari tandem dalam berdiskusi mengenai tentang Janggala dan juga Mapati Barasakan. Ini juga TK Dita juga mendirikan sebuah komunitas ataupun platform yang disebut dengan sebutan Sundaniverse yang menebar spirit berlandaskan dari ajar Pikuku Sunda, yaitu ajaran Sunda kuno dan juga mengenai tentang sains modern. Tadi saya sempat lihat juga di Zoom ini juga ada rekan baik saya, adik tingkat saya, Gary dan juga Krisna. Selamat datang, selamat malam juga. Kemudian untuk menyalurkan hobinya yang gemar membaca, Teh Garita Putih aktif dalam eh, membuat book vlog di kanal YouTube-nya beliau, yaitu Awareness Book Vlog. Mungkin sedikit yang bisa kita tunjukkan. Sekarang saya kembalikan kepada Teh Kadita. Oke, terima kasih banyak Mas Teh, Yeremia. aku izin share ya untuk apa mengenai slide yang berikutnya tadi ya, Oh PPT-nya boleh, ya. ya. Oke, sip. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Yeremia sudah tadi sedikit memperkenalkan profil saya kepada teman-teman di tim Temu Sejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Selamat malam kawan-kawan semua di tim Temu Sejarah. Eh, Pada malam ini saya sangat berterima kasih banyak kepada Teh Tiwi selaku founder dari Tamu Sejarah dan juga saya berterima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Tamu Sejarah mengupas novel saya yang berjudul Sang Batari. Sebetulnya saya agak apa ya, agak rada insecure gitu ya masuk ke Zoom ini karena saya lihat Temu Sejarah itu lebih konsen banget ke sejarahannya. Sedangkan buku yang saya tampilkan di sini ini genrenya adalah
non fiksi gitu ya. Maaf, fiksi gitu. Jadi lebih ke apalagi ini lebih ke katakanlah ngambilnya dari legenda begitu. Tapi puji syukur teman-teman di dalam temu sejarah memberikan saya kesempatan banyak untuk saya mengenalkan dan juga mendongeng tentang Sang Batari. Mohon izin untuk saya menjelaskan buku Sang Batari ini saya buat ketika di zaman Corona sebetulnya. Di zaman Corona ada sedikit hati saya ada sedikit kareteg gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada kersa yang mengersahkan untuk membuat novel Sang Batari dengan latar belakangnya adalah legenda Nyai Roro Kidul versi Jawa Barat ya. Kenapa saya menggunakan versi Jawa Barat? Pertama, karena saya orang Jawa Barat. Kedua, karena memang saya lebih tertarik kisahnya Dewi Kadita di legenda Nyai Roro Kidul versi Jawa Barat. Mungkin kalau semesta menghendaki, kemarin juga Mas Yeremia pernah bilang, Teh coba membuat Batarinya versi jilid 2 tentang era-era Mataraman gitu yang berbau Islam. Nah, itu kalau semesta menghendaki mungkin juga akan dibuat versi keduanya. Titi Sang Batari terbit tahun 2023 di salah satu penerbit di Bandung, Famedia, dengan jumlah halamannya kurang lebih 500 halaman. Genrenya fiksi dan penulisnya adalah saya sendiri. Novel ini diangkat dari legenda Jawa Barat, Dewi Kadita, Nyai, penguasa penguasa pantai Laut Selatan, Nyi Roro Kidul, sebagai basic saya untuk menuliskan dalam buku Sang Batari ini. Bisa dilanjutkan, Mas? Oke. Sebelum kita mendongeng, saya izin mau mengenalkan tokoh-tokoh dalam novel Sang Batari. Kita kenalan dulu. Yang pertama, ini ada Nimas Ayu Dewi Kadita atau Srengenge dengan tokoh utama. Jadi tokoh utama di sini adalah jelas Dewi Kadita ya, namanya adalah Kadita, sama kayak nama saya gitu. Jadi tokoh utamanya adalah beliau, Nimas Ayu Dewi Kadita atau Srengenge. Kenapa di sini ada atau Srengenge? Karena dalam legenda Jawa Barat, eh, Kadita itu ada sebutan lain, yaitu Srengenge. Srengenge itu kalau dalam Sanskerta artinya sinar matahari, matahari terbit gitu. Artinya matahari terbit, jadi dikatakannya adalah srengenge. Yang kedua di sini ada Prabu Dharma Siksa sebagai Raja Sunda Galuh Bersatu yang ke-25, di mana beliau ini tokohnya adalah sebagai kakek dari Nimas Ayu Dewi Kadita. Jadi di sini Kadita itu adalah cucu dari Prabu Dharma Siksa Raja Sunda Galuh Bersatu yang ke-25. Kalau dalam sejarah di Sunda, Prabu Dharma Siksa ini adalah salah satu tokoh yang eh, santer terkenal. Mungkin juga beliau bergelar Siliwangi karena Prabu Dharma Siksa ini adalah salah satu prabu atau raja yang dia tidak hanya sebagai raja, tapi juga sebagai mahaguru. Karena basic beliau adalah seorang spirit gitu. Jadi di sini beliau Dharma Siksa ini selain Raja Sunda Galuh dan juga kakek dari Nimas Ayu Dewi Kadita, beliau juga adalah sebagai maha guru dan maharaja. Ya. Kemudian yang ketiga ada Prabu Jayadharma. Di sini Jayadharma adalah ayah dari Dewi Kadita dan beliau adalah putra dari Prabu Darmasiksa. Yang keempat ada Dewi Mutiara Sari. Di sini adalah istri selir dari Prabu Jayadharma. Seperti biasa ya, ketika di era-era masa lampau seorang penguasa pasti banyak memiliki istri lebih dari satu ya, termasuk juga Jayadharma sebagai putra dari Prabu Darmasiksa
Siksa memiliki istri selir yang bernama Dewi Mutiara Sari. Yang kelima, ini sedikit agak deg-degan saya bacanya. Yang kelima adalah dia Ayu Narasingamurti. Mungkin teman-teman dalam kesejarahan tidak asing dengan nama Narasingamurti ya. Beliau ini kalau dalam sejarah Jawa terkenalnya sebagai keturunan dari Singosari gitu. Di sini saya tokoh dia Ayu Narasingamurti sebagai permaisuri Jayadharma. Nah, di sini juga nanti kita akan bahas Narasingamurti ini, apakah beliau ini benar adalah seorang perempuan atau seorang laki-laki ya. Karena dalam versi sejarah dari Serat Pararaton dan sebagainya, ini nama Narasingamurti ini ada dua versi. Ada ada yang mengatakan adalah perempuan atau ada yang mengatakan laki-laki. Tapi dalam novel Sang Batari, saya masukkan sebagai perempuan, sebagai permaisuri dari Jayadharma. Artinya sebagai istri sah dari Jayadharma. Lanjut, Mas. Keenam ada Raden Wijaya sebagai kakak dari Kadita. Beliau adalah putra dari Narasingamurti. Mungkin teman-teman sedikit bertanya, kok ada Raden Wijaya? Bukannya Raden Wijaya itu adalah seorang tokoh pendiri Majapahit gitu ya. Dan betul, beliau ini adalah tokoh dari pendiri Majapahit. Mengapa ada Raden Wijaya di sini dalam novel Sang Batari? Karena tadi ada sangkut pautnya dengan Narasingamurti yang konon katanya Raden Wijaya itu adalah putra dari Jayadharma. Berarti beliau masih ada keturunan Sunda Galuh. Nah, di sini saya masukkan ke dalam tokoh novel Sang Batari karena kalau dilihat dari silsilah katanya dalam versi Sunda Jayadharma itu memiliki putra bernama Raden Wijaya yang kelak menjadi pendiri Majapahit. Nanti kita akan bahas tentang ini ya kontroversi antara apakah benar gitu Raden Wijaya itu turunan Sunda atau bukan. Kemudian yang ketujuh ini ada Patih Adikara sebagai ayah dari Dewi Mutiara Sari, kedudukan beliau sebagai Panglima Kerajaan Galuh. Kemudian yang ke-8 ada Nyai Kencana Sari. Ini adalah Dewi Kadita dalam wujud lain. Jadi nanti dalam novel ini Kadita itu akan berwujud lain menjadi Kencana Sari sebagai sosok yang katakanlah yang menakutkan gitu ya, sosok yang punya ilmu kegelapan gitu. Yang kesembilan ada Nyi Rontak sebagai dukun ilmu hitam. Ini ada sangkut pautnya juga dengan ilmu hitam ya, yang kita kenal dengan ilmu rawa rontek mungkin. Gitu. Kemudian yang ke-10 ini ada Kadir. Kadir itu ceritanya di sini dia adalah seorang pandita dari tanah Arab ya, dari tanah Timur Tengah. Sebetulnya Kadir ini plesetan dari apa ya? Bukan plesetan. Apa ya namanya? Siloka dari nama seorang eh, mungkin kita kenal dengan Nabi Khidir gitu. Nabi Khidir yang kita kenalkan beliau adalah seorang nabi yang bisa berwujud apapun gitu ya. Nah, nanti tokoh Kadir ini akan masuk dalam cerita ini yang nantinya akan membantu Kadita dalam ketika Kadita dalam kuasa kegelapan gitu. Lanjut, Mas. Di sini ada tokoh penting lainnya selain tokoh utama yang tadi sudah disebutkan. Ada Dewi Angin-Angin. Oke, teman-teman pernah mendengar nama tokoh Dewi Angin-Angin? Jadi Dewi Angin-Angin ini tokoh makhluk penjaga Laut Selatan. Jadi sebetulnya di dalam novel Sang Batari ini, Dewi Angin-Angin itu adalah sosok yang dia sebetulnya menunggu Laut Selatan. Jadi sebelum ada Kadita, itu ada Dewi Angin-Angin yang menampuk pemerintahan di Laut Selatan. Nah, Dewi Angin-Angin juga ada beberapa versi. Kalau yang saya pernah baca, katanya Dewi Angin-Angin itu adalah apa namanya titisan dari Putri Putri Erlangga kalau nggak salah yang dia moksa lantas dia menjadi
penjaga Laut Selatan. Kalau tidak salah saya pernah mendengar kisahnya gitu. Jadi saya masukkan Dewi Angin-Angin, ceritanya Dewi Angin-Angin itu mau reinkarnasi lagi gitu, jadi seorang manusia di bumi, yaitu jadi Kadita gitu. Yang ke-12 ada Maharesi Agastya, yaitu tokoh makhluk suci penjaga tanah Jawa. Beliau ini nama lain dari Sang Semar atau Sang Ismoyo ya. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa tanah Nusantara, khususnya tanah Jawa itu konon katanya ada yang menjaga, yaitu Sang Semar atau Sang Ismoyo. Dan saya menggunakan nama Maharesi Agastya karena nama Agastya ini ada juga di kisah India ya, ada menggunakan nama Agastya juga. Lalu ada Dewi Tarawilis yang kan maaf, ada Dewi Tarawilis yang di novel ini beliau sebagai makhluk suci atau Dewi Kahyangan gitu. Kemudian ada Ki Astajingga, yaitu Pamomong, Jayadharma, dan Kadita. Dan juga ada Ki Nalagareng, Pamomong dari Jayadharma dan Kadita juga. Jadi kalau Astajingga dan Nalagareng ini tokoh pewayangan di Sunda, Astajingga dan Nalagareng. Di sini kan beliau ini sebagai pamomong ya, pamomong atau pengasuh Jayadharma dan Kadita. Kalau dalam tradisi Jawa, mungkin teman-teman pernah mendengar Sabda Palon dan Naya Genggong. Kurang lebih seperti itu kedudukannya. Jadi sebetulnya Astajingga dan Nalagareng ya Sabda Palon juga, Naya Genggong juga. Cuman beda nama, tapi wujudnya itu-itu juga gitu. Nah, di sini ada 15 tokoh penting yang nanti akan ada di novel Sang Batari. Lanjut, Mas. Teman-teman mohon izin, nanti kalau saya ngobrolnya terlalu cepat, boleh nanti tolong diingatkan saja ya. Takutnya saya ngomongnya terlalu cepat gitu. Baik, selanjutnya di sini ada ringkasan. Sejak dahulu kala, kisah Nyi Roro Kidul santer terkenal secara turun-temurun. Konon, sosok Nyi Roro Kidul adalah seorang putri dari Kedaton Sunda yang berada di Pakuan, Bogor. Menurut pitutur, putri Sunda itu bernama Kadita yang menderita penyakit kulit akibat sihir dari ibu tirinya yang membenci dirinya hingga Kadita terasingkan dan diusir dari Kedaton. Kadita berjalan tanpa tujuan hingga akhirnya sampai ke pantai selatan dan mendapatkan bisikan gaib untuk menenggelamkan diri ke lautan hingga ia mendapatkan penyakit kulit dan penyakit kulitnya sirna dan ia cantik kesedia kala. Nah, ini adalah eh, apa namanya cerita legenda di Jawa Barat itu seperti ini kurang lebih. Lalu kemudian saya bedah lagi menjadi kisah Kadita dalam novel Sang Batari. Sebetulnya saya ini membuat kisah Kadita bukan mau apa namanya, bukan mau mencari mistisnya atau Nyi Roro Kidul identik dengan mistis, identik dengan apa pesugihan dan sebagainya tidak. Tapi justru saya tertarik perjalanan Kadita gitu, perjalanan spirit dia. Kalaupun dia menjadi katakanlah menjadi ratu pantai selatan, itu kan logikanya nggak mungkin langsung jadi ratu. Pastikan ada apa ada pengolahan batin selama dia hidup, ada perjalanan spiritual yang dia tempuh sehingga mungkin dia memiliki kedudukan surgawi di di Laut Selatan menjadi penguasa Laut Selatan. Nah, inilah yang saya gali perjalanan Kadita spiritualnya itu seperti apa sampai dia mendapatkan penggemblengan diri, sampai dia mendapatkan pencerahan batin seperti itu. Lanjut, Mas. Tidak hanya itu, ia mendapatkan kekuatan niskala atau gaib hingga menjadi ratu penguasa pantai selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Namun bagaimana jika sebenarnya Kadita adalah seorang manusia yang tengah menjalankan dharma untuk mencercap kejernihan batin dan memperoleh ajaran suci di tengah nasib malang yang menimpa dirinya. Bagaimana perjalanan Kadita menahan kesedihan akibat cobaan berat yang menghantam dan benarkah dia adalah sosok mistis?
Oke, lanjut Mas. Nah, oke. Baik, di sini bisa agak turun lagi nggak Mas sedikit? Di sini ada mapping story cerita dari Sang Batari dimulai dari prolog. Di sini di dalam prolog itu ceritanya ada di alam Swargaloka. Swargaloka itu alam surga ya. Kalau dalam leluhur kita, Swargaloka itu adalah alam surga tingkatan pertama, tingkatan paling bawah ceritanya. Nah, di alam Swargaloka itu ada Dewi Angin-Angin yang konon katanya dia adalah makhluk suci yang ditugaskan harus terlahir kembali menjadi manusia. Nah, saya pernah baca dalam tradisi kuno bahwa katanya di dalam surga atau maaf swarga loka ya, di dalam swarga loka itu penghuninya bisa mengalami reinkarnasi lagi atau bisa mengalami kelahiran lagi di dunia karena apa? Karena di tingkatan swarga loka itu tingkatan pertama. Jadi untuk menuju tingkatan paling tinggi, alam suci paling tinggi, itu perlu penjernihan batin luar biasa. Nah, makanya di alam swarga loka itu banyak makhluk dewa-dewi yang dilahirkan kembali menjadi manusia untuk belajar lagi di alam Mayapada. Nah, demikian juga dengan Dewi Angin-Angin. Dewi Angin-Angin ini mendapatkan titah dari Batari Tarawilis sebagai apa namanya penguasa utama dari Laut Selatan yang memerintahkan kepada angin-angin supaya dia lahir lagi menjadi manusia. Nah, disinilah dalam prolog inilah Dewi Angin-Angin menerima titah bahwa dia akan lahir lagi menjadi manusia, tapi beliau tidak tahu dia akan terlahir seperti apa, menjadi apa, di mana beliau tidak tahu. Tapi dalam hukum kelahiran kembali bahwa ketika eh, maaf ya, terlahir lagi menjadi manusia, itu semua ingatan memori dilupakan. Demikian juga dengan Dewi Angin-Angin. Ketika dia lahir lagi menjadi manusia di alam bumi, dia lupa bahwa dia dulunya adalah seorang dewi di surga. Dia lupa, tapi karena alam begitu sayang gitu, jadi dia diberikan kode. Kodenya adalah berupa mungkin dia suka jadi spirit, kemudian ada rasa kayak seperti dejavu gitu ya. Kok saya nggak asing dengan ini, dengan pengajaran ini, dengan kehidupan dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, Dewi Angin-Angin juga seperti itu. Dia lupa bahwa dulunya dia adalah seorang dewi dan ketika terlahir jadi Kadita, dia dia tidak pernah tahu bahwa dia dulunya adalah seorang dewi atau makhluk suci. Nah, kemudian setelah terlahir kembali menjadi manusia, kita masuk ke dalam cerita apa cerita pertama. Di sini kita kita apa namanya kita simpan dulu ceritanya Kadita lagi lahir kita simpan dulu. Kita masuk ke cerita Kahiji. Di sini ada Maharaja Prabu Darmasiksa mendapat wangsit atau pawisik dari Gunung Galunggung saat dirinya bersemedi. Jadi dikatakan Prabu Darmasiksa sebelum dia dapat Abhiseka sebagai Raja Sunda Galuh Bersatu, dia bersemedi dulu di salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Galunggung. Sampai sekarang juga masih ada Gunung Galunggung ya, gunung aktif. Dan kemudian Gunung Galunggung dalam sejarah Kesundaan itu dulunya adalah seorang maaf, adalah tempat suci. Jadi dulu itu para pandita, para resi itu banyak yang berdiam di Gunung Galunggung. Dulu itu sebelum eh, jadi kerajaan Galunggung, Galunggung itu adalah tempat kabuyutan. Tempat kabuyutan di Galunggung, daerah Galunggung. Galunggung itu di Tasik ya teman-teman. Jadi adalah tempat kabuyutan yang di mana untuk mencercap ajaran suci itu perlu digalunggung. Dan setelah ada perpecahan antara Sunda Galuh karena Tarumanegara pecah jadi dua, Galunggung
itu berubah menjadi kedaton, kerajaan. Tapi basicnya walaupun kerajaan adalah sebagai tempat kebuyutan. Nah, para tokoh-tokoh Sunda, tokoh-tokoh Galuh, kerajaan Sunda dan Galuh, apabila ada mau minta restu atau mau minta apa namanya saran dan sebagainya, itu harus ke Galunggung sebagai tempat suci di Galunggung itu ya, di tanah Sunda ataupun di Galunggung. Nah, Prabu Darma Siksa saat bersemedi, dia itu mendapat pawisik. Pawisik itu jadi kayak dapat wangsit gitu ya. Dia mendapatkan pawisik dari salah seorang penjaga Nusantara, pemomong Jawa ya, yang memberikan clue, memberikan informasi bahwa keturunan Dharma Siksa akan menjadi Surya di timur Jawa gitu. Dan kemudian juga diberitahu bahwa keturunan dari Dharma Siksa akan menjadi penguasa gaib di Laut Selatan. Nah, itu di cerita ini Prabu Dharma Siksa mendapat wangsit seperti itu. Dan selain itu juga Prabu Dharma Siksa mendapatkan ajaran dari Sang Pamomong Nusantara itu, lantas kemudian dia menuliskan sebuah apa namanya sebuah ajaran yang kalau dalam Sunda itu kita kenal dengan Amanat Galunggung gitu. Di situ ada banyak sekali dalam Amanat Galunggung itu, naskah Amanat Galunggung, ada pengajaran-pengajaran suci dari Prabu Dharma Siksa. Intinya kalau saya baca dari Amanat Galunggung itu menceritakan bagaimana kita hidup itu apa namanya harus bagaimana nih kita menjalani hidup, terus menjalani masyarakat, menjalani kehidupan keluarga itu ada di situ. Ada satu kalimat yang saya ingat dari naskah Amanat Galunggung, mungkin ini juga bisa jadi apa namanya, bisa jadi apa kata kunci dalam ilmu sejarah kita. Bunyinya seperti ini: Hananguni, Hanamangke, Tan Hananguni, Tan Hanamangke. Artinya ada dahulu, maka ada sekarang. Tidak ada dahulu, maka tidak ada sekarang. Nah, ini bisa jadikan apa ya? Bisa jadikan moto kesejarahan kita, ilmu sejarah bahwa betul jika tidak ada masa lampau, itu tidak ada masa kini. Nah, itu sudah ada dalam naskah Amanat Galunggung yang sudah dituliskan oleh Mahaprabu Darma Siksa ratusan tahun silam, yang sekarang kita kenal dengan sebutan Amanat Galunggung. Kemudian di dalam cerita Kahiji, di sini juga dikisahkan Prabu Jayadharma sebagai ayah dari Kadita dan juga putra dari Dharma Siksa. Jayadharma ini menikah dengan Narasingamurti dari Tumapel. Nah, ini juga kemarin saya banyak diskusi dengan Mas Yeremia tentang keabsahan Narasingamurti ini karena banyak sekali versi tentang beliau ya. Apakah beliau itu adalah seorang perempuan atau seorang laki-laki? Ini banyak sekali apa namanya kontroversi. Tapi saya di sini eh, memasukkan beliau sebagai perempuan karena dikatakan Jayadharma itu konon katanya menikah dengan seorang keturunan dari Tumapel. Dari pernikahannya itu melahirkan Rahadian Wijaya atau Naralaya Sang Rama Wijaya gitu. Nah, di sini Jayadharma menikah dengan Tumapel. Padahal sebelum menikah dengan maaf, dengan Narasingamurti, Jayadharma memiliki istri, punya istri tapi belum disahin, yaitu Dewi Mutiara Sari, selir lah gitu. Nah, Mutiara Sari ini sudah menikah dengan Jayadharma, tapi tidak didobatkan sebagai permaisuri. Karena apa? Karena Jayadharma merasa nggak nggak suka gitu sama Mutiara Sari. Pernikahan mereka itu atas dasar dijodohkan oleh ayahnya dengan Patih Adikara karena Patih ini ceritanya punya apa punya peran penting di Kedaton Galuh gitu. Jadi ada balas budi lah. Jadi pengen balas budi kepada Patih Adikara
Alhasil Jayadharma dinikahkan dengan Dewi Mutiara Sari. Nah, di sini awal awal mula apa namanya Mutiara Sari merasa tidak dihargai oleh Jayadharma karena dia hanya sebagai selir saja. Dan dia cemburu ketika Jayadharma menikah dari Tumapel atau dari Singosari. Karena bagi Jayadharma, eh, pernikahan dia, maaf, pernikahan Jayadharma dengan seorang putri dari Tumapel ini menjadikan penghalang bagi dia untuk merebut singgasana di Galuh. Karena ayahnya itu pengen banget menaik posisi lebih tinggi di Sunda Galuh gitu. Nah, kemudian Dewi Mutiara Sari jadi cemburu berat sama Jayadharma dan dia punya apa namanya punya sumpah serapah bahwa dia akan menyingkirkan Narasingamurti dari Sunda Galuh. Nah, ini di Carita Kahiji. Jadi di Kahiji ini selain ada kisah Pawisik dari Gunung Galunggung juga dikisahkan Jayadharma menikah dengan Narasingamurti dari Tumapel. Lalu kemudian kita masuk ke cerita kedua. Nah, setelah Jayadharma punya istri dari Tumapel dan disahkan Narasingamurti jadi permaisuri, itu di Sunda dan di Galuh ada semacam kayak pesta gitu ya. Ada pesta penobatan bahwa ini ada penerus Sunda Galuh. Karena Jayadharma itu mau diserahkan jabatan oleh Dharma Siksa sebagai penerus Sunda Galuh gitu. Kenapa? Karena bagi Prabu Dharma Siksa, Jayadharma lebih cocok untuk menampuk Sunda Galuh. Padahal Jayadharma punya saudara namanya Raga Suci kalau nggak salah. Raga Suci itu dia itu kakak dari Jayadharma, tapi dia apa namanya punya abiseka atau punya ke wilayah kekuasaan itu di kerajaan Saunggala. Saunggala itu sekitar daerah apa Garut ya, Garut, Tasik itu masuknya Saunggala. Nah kemudian setelah Jayadharma eh, dapat abiseka bahwa oh ya saya mau jadi raja nih di Sunda Galuh gitu. Tapi Prabu Dharma Siksa masih tetap ada di belakang Jayadharma. Jadi nggak dilosin gitu aja, Jayadharma menampuk Sunda Galuh, tapi di belakangnya ada Dharma Siksa. Karena apa? Karena Jayadharma masih baru, belum terlalu mengerti soal politik kerajaan, sehingga Prabu Dharma Siksa harus ada di belakang. Dan di sini teman-teman Prabu Dharma Siksa itu usianya sudah tua. Beliau itu menampuk Sunda Galuh itu dari tahun 1197 sampai 1297 kalau nggak salah. 1197 sampai 1290 itu lama sekali menampuk kekuasaan di Sunda Galuh. Nah, selain itu Jayadharma ceritanya dia tidak sengaja dengan kawan-kawannya pergi ke suatu tempat ceritanya mau berburu apa namanya ramuan untuk Mutiara Sari supaya hamil karena Mutiara Sari belum belum hamil juga jadi Jayadharma mau mencari tumbuhan di hutan untuk mencari ramuan ke Mutiara Sari. Tidak disangka ketika di hutan Jayadharma nggak sengaja memanah seekor merpati gitu, seekor japati mau di Sunda mah. Tapi di penglihatan Jayadharma itu burung, padahal itu cewek manusia gitu. Nah, ketika itu dipanah dan tidak disangka bahwa yang dilihat dia adalah seekor burung, tapi ternyata itu adalah perempuan. Dan ternyata perempuan itu kena panah oleh Jayadharma dan kemudian ya luka dan sebagainya. Alhasil Jayadharma dibawa, maaf, perempuan itu dibawa oleh Jayadharma. Sehingga dari situ memutuskan Jayadharma untuk meminang si perempuan tadi. Nah, perempuan tadi itu namanya adalah Dewi Ratna Maya. Mohon maaf, saya tadi teh lupa memasukkan tokoh Dewi Ratna Maya ke apa namanya ke perkenalan tokoh. Saya lupa sosok beliau tidak dimasukkan. Jadi Dewi Ratna Maya ini adalah
istri ketiganya Jayadharma. Jadi yang pertama Narasimhamurti, kedua Mutiara Sari, dan ketiga adalah Ratnamaya. Nah, dengan perkawinannya dengan Ratnamaya, tapi perkawinannya diam-diam ya, nggak apa namanya, nggak di kedaton gitu, diam-diam saja gitu. Dengan perkawinannya dengan Ratnamaya, Jayadharma memiliki anak. Anaknya itu yang bernama Kadita gitu. Nah, Kadita ini lahir dari seorang perempuan biasa, perempuan sudra lah gitu. Perempuan biasa yang kemudian ketika Kadita lahir, Ratnamaya meninggal gitu. Nah, ketika meninggal, lalu Jayadharma membawa bayi itu ke Kedaton, itu jadi huru-hara di Kedaton. Ini anak siapa gitu, ini anak siapa, dan dianggapnya ini adalah anak hasil hubungan terlarang gitu. Nah, hasil Kadita itu dianggap sebagai anak gundik gitu, anak apa, anak yang hasil hubungan gelap gitu. Eh, Tahun terus berlalu, Kadita tumbuh besar, ceritanya dia sudah jadi remaja. Nah, ketika sudah remaja, Kadita ini dikisahkan senang pelajaran tentang spiritual. Dia mengikuti jejak kakeknya, Dharma Siksa, yang senang mempelajari ajaran spiritual. Dan kemudian alhasil Kadita di usia umur 17 tahun, dia memiliki apa namanya kesadaran spiritual dan juga memiliki, kalau di zaman sekarang itu punya ilmu kepekaan gitu lah. Kemudian karena Kadita dianggap mumpuni oleh Dharma Siksa, untuk nantinya dia akan diberikan tempat untuk membuka kabuyutan oleh Dharma Siksa. Ini Mutiara Sari cemburu. Mutiara Sari dia merasa kesal, merasa cemburu dengan Kadita. Kenapa Kadita dikasih kebuyutan, sedangkan saya nggak dikasih kedudukan apapun, cuman jadi apa pemimpin Puri Kedaton gitu. Dan dia jadi kesal sama Kadita dan juga dia kesal sama Narasingamurti karena kenapa Narasingamurti juga dikasih kedudukan tinggi, sedangkan Mutiara Sari enggak. Nah, dari sini Mutiara Sari jadi kayak apa namanya teh cemburu sosial terhadap mereka berdua. Alhasil dia memiliki niatan gak baik sama Kadita, terutama Kadita. Kalau ke Narasingamurti, dia agak takut karena kan ceritanya dia turunan Tumapel gitu. Nah, hasil dia pengen menyingkirkan Kadita. Nah, ketika mau menyingkirkan Kadita, Mutiara Sari ini dengan ayahnya punya komplotan penjualan budak gitu. Penjualan budak yang apa namanya diam-diam tidak diketahui oleh kerajaan Sunda Galuh. Ini sama persis lah dengan kehidupan era sekarang ya, bahwa di apa namanya di zaman sekarang juga kita bisa lihat penyelundupan barang-barang ilegal, terus penjualan manusia dan juga sebagainya itu ada gitu. Sama di zaman dulu juga ada seperti itu. Nah, diam-diam Mutiara Sari dengan bapaknya itu Pati Adikara punya komplotan seperti itu. Nah, Jayadharma udah ngeh bahwa ternyata si siapa namanya si Mutiara Sari sama bapaknya itu punya komplotan seperti itu. Nah, Mutiara Sari sadar, oh suami saya tahu bahwa saya punya punya komplotan ini. Nah, ini bahaya nih, bahaya. Alhasil Mutiara Sari sama bapaknya itu berkomplot mau membunuh Jayadharma dengan cara menggunakan ilmu magic. Nah, di sini Mutiara Sari dengan bapaknya itu pergi ke suatu dukun. Ini dia menguasai ilmu hitam. Kalau disebut mah kayak apa namanya ilmu kiri lah gitu. Sampai ada apa namanya ada upacara yang tidak lazim gitu di ceritanya tuh di sini dia ada upacara tidak lazim supaya dia punya sirep ilmu sirep untuk menyingkirkan Jayadharma secara halus. Nah, kemudian berhasil Mutiara Sari dengan ayahnya punya ilmu itu dan kemudian dia mau apa namanya membunuh Jayadharma secara halus. Tapi di sini dia memainkan Kadita. Jadi seolah-olah Kadita yang membunuh bapaknya gitu. Dengan ilmu sihirnya kemudian
satu kedaton itu percaya bahwa yang membunuh Jayadharma adalah Kadita gitu. Nah, setelah itu Kadita dianggap telah membunuh ayahnya Jayadharma. Kemudian apa namanya ada lakukan apa sih seperti sumpah serapah gitu. Benar nggak kamu teh ngebunuh bapak kamu gitu. Nah, kemudian Kadita bersumpah bahwa dia tidak membunuh ayahnya, bahwa dia tidak pernah melakukan hal keji membunuh ayahnya. Nah, kemudian Kadita itu dimasukkan sel di penjara gitu. Sementara oleh pihak Sunda Galuh sebagai apa namanya tawanan sampai kebenaran terbukti. Nah, di dalam sel, di dalam penjara, Kadita terkena sihir sakit kulit yang diakibatkan oleh sihir dari Mutiara Sari. Nah, disinilah Kadita mulai mengalami penyakit kulit disihir oleh ibunya, ibu tirinya ya, Mutiara Sari. Nah, ketika satu kedaton tahu bahwa Kadita terkena penyakit kulit, jadinya mereka tuh yakin, oh ini benar nih, sumpah kemarin berarti benar bahwa si Kadita lah yang ngebunuh bapaknya. Buktinya apa? Buktinya dia punya penyakit kulit. Berarti para dewata membuktikan bahwa Kadita lah yang membunuh bapaknya. Nah, seperti itu apa namanya skenario dari Mutiara Sari. Nah, kemudian satu kedaton termasuk apa namanya termasuk Dharma Siksa sendiri ter apa ya tersirap sama ilmu sihirnya Mutiara Sari sampai eh, mengakui bahwa ya Kadita lah yang membunuh Jayadharma. Alhasil Kadita dikenai hukuman pati obong yaitu hukuman dibakar hidup-hidup gitu. Kemudian Kadita dihukum dibakar hidup-hidup itu, tapi meskipun dihukum, sebetulnya Dharma Siksa gak percaya bahwa masa sih cucu saya yang membunuh bapaknya gitu. Nah, kemudian ketika dibakar hidup-hidup, ada energi ada energi lain yang apa namanya yang menyelamatkan Kadita dari hukuman itu gitu. Dari hukuman itu alhasil Kadita diselamatkan secara gaib. Tapi menurut penglihatan orang lain, Kadita itu sudah nggak ada itu, sudah terbakar. Tapi secara secara niskala Kadita itu diselamatkan oleh entitas lain yang yang menyelamatkan Kadita sehingga Kadita bisa selamat mengarungi kehidupan lainnya, meskipun tubuhnya hangus terbakar dan juga terkena penyakit kulit. Nah, kemudian Kadita terlempar ke salah satu tempat di ujung kulon. Ujung kulon itu sekitar Banten. Di sini dia ditemukan oleh seorang suami istri yang menolong Kadita ketika Kadita tidak sadarkan diri. Nah, disinilah Kadita ditolong oleh pasangan suami istri itu, dan di sini juga Kadita banyak belajar tentang pencerahan Sunda seperti ada Tritangtu, Tridharma dan juga Siloka Gunung Tangkuban Perahu. Jadi di sini Kadita banyak belajar tentang esensi dari ajar Jati Sunda. Contohnya ada Tritangtu. Jadi kalau di Sunda itu ada yang disebut dengan Tritangtu. Tritangtu itu ada tiga, Tata Salira, Tata Nagara, dan Tata Buana. Tata Salira itu adalah pelajaran bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Kalau bahasa kerennya itu adalah jati diri. Bagaimana kita mengenal jati diri kita supaya kita hidup itu tahu bahwa oh saya ini adalah seorang yang ini. Jadi dia kenal sama dirinya sendiri. Itu namanya tata salira atau kesadaran sendiri gitu. Nah, kemudian ketika seseorang sudah melampaui tata saliranya, sudah mengenal dirinya sendiri, itu masuk ke tingkatan kedua, yaitu tata negara. Tata negara itu bagaimana kita mengimplementasikan ilmu kita, pengetahuan kita, kebijakan kita itu ke masyarakat, gitu. Istilahnya kalau zaman sekarang mah pengabdian profesi gitu. Bagaimana kita kemampuan kita diabdikan kepada masyarakat supaya menjadi laku guna. Nah,
itu tata negara. Kemudian ada tata buana. Tata buana itu adalah ruang lingkupnya adalah lebih besar lagi dari tata negara. Jadi bagaimana kita sudah berdharma baik, kita sudah melakukan hal baik untuk semesta itu seperti apa? Apa yang akan kita berikan kepada semesta? Apa yang akan kita eh, amalkan pada alam semesta ini? Itu namanya adalah tata buana. Kesadaran secara universal dan kesadaran secara kesemestaan. Nah, itu disebut dengan Tritantu. Kemudian di Sunda juga ada yang namanya Trisula Nagara. Ya, Trisula Nagara itu ada Rama, Resi, Ratu. Rama itu seorang seorang yang apa pemangku kebijakan. Resi itu adalah seorang apa namanya spirit atau katakanlah seorang tokoh apa namanya agamawan atau Brahmana gitu ya. Kalau dalam ini Brahmana. Kemudian ada Ratu. Ratu ini adalah seorang pemimpin, pemimpin dalam negara gitu. Kemarin saya banyak diskusi juga sama salah seorang tokoh di sini bahwa Jawa itu terbagi jadi Rama, Resi, Ratu. Karamaan itu ada di Jawa Barat. Karamaan, Karesian itu ada di Jawa Barat, sedangkan Keratuan itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Makanya bisa kita lihat bahwa sampai sedetik ini pemerintahan itu berasal dari Jawa Timur sampai detik ini. Itu karena apa? Karena di Pulau Jawa itu ada yang dinamakan Rama Resi Ratu itu. Jadi di Sunda disebutnya Tritantu. Nah, kemarin sempat juga diskusi sama seorang sepuh mengenai tentang Tritantu di Buana ini. Nah, selain mendapatkan ilmu tentang Tritantu dan juga apa namanya Trisula, kemudian Kadita juga belajar tentang Tridharma. Tridharma itu ada Dharma Bakti, kemudian ada Dharma Suci dan Dharma Agung. Jadi bagaimana kita hidup kita itu lebih berarti ke semesta. Ini Tridharma ini kurang lebih sama seperti Tata Salira, Tata Negara dan Tata Buana. Dan juga Kadita juga diceritakan oleh Aki Pewat ya yang ngurus Kadita, yang menolong Kadita, itu tentang Siloka Gunung Tangkuban Perahu. Selama ini kan kita taunya Gunung Tangkuban Perahu itu Dayang Sumbi sama Sangkuriang. Katanya Sangkuriang suka sama Dayang Sumbi sebagai padahal dia ibunya gitu. Nah, padahal itu hanya bahasa Siloka saja. Ternyata cerita Dayang Sumbi dan Sangkuriang itu adalah cerita awal penciptaan itu. Nah, di sini di dalam cerita ini Kadita mendapatkan apa namanya eh, mendapatkan pencerahan dari Aki Pewat mengenai Siloka dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi intinya di cerita Katilu ini di bab Parahyangan, Kadita banyak belajar tentang ajar Pikuku Sunda sebagai awal dia menempuh perjalanan spiritualnya di sini. Karena Sunda juga itu sebetulnya bukan suku ya. Sunda itu eh, apa ya? Sunda itu artinya pencerahan, sama seperti Jawa gitu. Jadi bukan nama nama etnis, bukan nama apa namanya suku, ras, bukan, tapi dia adalah pencerahan. Jadi sebetulnya entah bagaimana ceritanya Sunda itu sekarang mendapatkan makna sempit menjadi etnis, padahal sebetulnya adalah ajaran Sunda itu. Kalau di sini ada yang disebut dengan wiwitan. Wiwitan itu kan asal mula. Jadi sebetulnya Sunda itu adalah mempelajari tentang awal mula kehidupan. Nah, jadi Kadita banyak mempelajari ilmu ajar Pikuku Sunda oleh pasangan suami istri ini yang menemukan Kadita di bab Parahyangan ini. Dan kemudian alhasil Kadita merasa ada keinginan untuk dia melakukan yatra. Yatra itu seperti perjalanan suci ya, seperti apa kalau dalam istilah ke apa keislaman itu jadi musafir gitu. Jadi Kadita
memutuskan untuk beryatra atau menjadi pengembara untuk mendapatkan ilmu suci lainnya. Nah, di sini awal mula perjalanan Kadita untuk menempuh spiritual dengan bekal ilmu ajar Piku Kusunda dari Aki Peot. Kemudian Sang Aki menuturkan bahwa Kadita harus jalan ke timur. Ya, ke timur itu berarti ke Jawa sebelah timur. Ini sebetulnya simbol. Simbol bahwa kenapa Kadita disuruh ke timur? Karena timur itu awal mula. Matahari itu kan terbit dari timur ya. Itu simbol awal mula kehidupan, simbol awal mula pencerahan itu dari timur. Makanya Kadita disuruh berjalan ke timur untuk mendapatkan ilmu baru. Dan disinilah perjalanannya dimulai. Lanjut, Mas. Kemudian masih di lanjutan tadi, di sini ada sedikit ada bumbu asmara antara Kadita dengan seorang putra Tembong Agung, Kerajaan Tembong Agung. Tembong Agung itu kerajaan Sumedang. Zaman dulu namanya adalah Tembong Agung ya. Di sini ada kisah cinta antara Raken Jayadinata dengan Kadita yang mencari jejak Kadita. Jadi Jayadinata merasa Kadita itu masih hidup, belum belum meninggal akibat mati obong dan alhasil dia mencari jejak Kadita kemana dia pergi. Nah, setelah itu di sisi lain Kadita terus berjalan ke timur. Di timur dia banyak menjumpai orang-orang yang membuat dia menjadi cerah. Salah satunya di sini dia ketemu dengan seorang pandita Hindu perempuan, pandita Hindu wanita. Di sini, ketika bertemu dengan Pandita Hindu Wanita, Kadita mendapatkan pencerahan tentang Triloka. Triloka itu adalah tiga alam. Jadi dalam apa namanya ajaran leluhur bahwa di alam ini ada tiga, ada alam tengah, alam bawah, alam tengah, sama alam atas. Alam bawah itu namanya Burloka, tengah itu buah loka, dan atas itu suah loka. Jadi di sini Kadita mendapatkan pencerahan mengenai tiga alam. Di alam bawah itu adalah alam dimensi penderitaan. Dimensi penderitaan, katakanlah neraka gitu. Di sini ada di sini alam bawah, di mana apa namanya segala penderitaan batin, segala apa namanya penyakit mental, penyakit fisik, entah itu apa namanya perbuatan baik, perbuatan buruk dan sebagainya itu ada di alam bawah gitu. Dan kemudian ada alam tengah atau buah loka. Buah loka itu bumi. Buah loka itu adalah alam kita, alam Mayapada. Kenapa disebut alam tengah bumi kita ini? Karena di bumi kita itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi di bumi juga sebagai tempat pengembaraan, tempat pengajaran, kita bisa naik ke atas alam suci atau bisa turun ke bawah, alam bawah gitu. Nah, kemudian ketika manusia di alam pengembaraan bumi ini dia karma baiknya bagus, dia akan naik ke alam atas. Kemudian ketika karma buruknya banyak, otomatis ke bawah. Nah, disinilah makanya ada dalam leluhur kita itu mengatakan bahwa kelahiran kita adalah sebaik-baiknya kelahiran. Karena di bumi ini manusia bisa mencercap perbuatan baik dan perbuatan buruk yang akan mengantarkan dia ke alam atas atau ke alam bawah. Atau ke dimensi kebahagiaan atau ke dimensi penderitaan. Nah, di sini Kadita mendapatkan ajar Triloka dari seorang pandita Hindu wanita. Kemudian Kadita berjalan sampai ke bumi Sambara Budara atau Borobudur. Dia juga mendapatkan kawaruh dari seorang biksu Buddha yang melakukan pradaksina di bumi Sambara Budara. Dan Kadita juga banyak diajarkan tentang yoga dan juga apa namanya pradaksina. Jadi dia mengalami juga pradaksina di Candi Borobudur gitu.
Jadi ceritanya kenapa udah ada Candi Borobudur? Karena Candi Borobudur kan abad kedua sudah ada ya kalau nggak salah tahun berapa ya? Tahun saya lupa tahunnya. Tapi yang jelas dia sudah ada Borobudur karena si Kadita itu hidup di zaman tahun 1200 Masehi. Jadi Borobudur udah ada ceritanya di situ. Nah, kemudian setelah mendapatkan kaweruh dari seorang biksu dan juga mendapatkan pradaksina di sana, Kadita terus mengembara sampai ke Segara Kidul. Nah, di sini tuh dia masih punya penyakit kulit ya. Di sini dia masih punya penyakit kulit akibat sihir sama pati obong, bekas luka. Di Segara Kidul dia dapat bisikan, di Laut Selatan dia dapat bisikan untuk ngejebur ke lautan. Kan di dalam legendanya seperti itu kan, dalam legenda aslinya seperti itu. Dia punya dapat bisikan untuk jebur ke Laut Selatan. Nah, dia benar, dia langsung masuk ke Laut Selatan, menjeburkan diri, tapi justru membawa dia ke alam bawah, bukan ke alam atas. Justru dia masuk ke dimensi bawah, dia dikuasai oleh kegelapan ketika dia mendengar bisikan dari Sagara Kidul. Nah, disinilah awal Kadita terselingkupi oleh yang namanya kuasa kegelapan. Nah, sebetulnya di kisah Kadita ini sebetulnya pelajaran juga buat kita bahwa ketika kita sedang katakanlah sedang istiqomah dalam menjalani spirit, ingin jadi orang yang apa namanya, ingin jadi orang yang dalam kebaikan, katakan seperti itu pasti ada saja godaannya. Itu pasti ada saja godaan yang akan mengganggu istiqomahnya kita dalam mengarungi spiritual. Nah, sebetulnya kisah Kadita itu mencerminkan bahwa ketika kita sedang berjalan di jalan kebenaran, itu pasti ada saja godaan. Pasti ada saja hal yang membuat kita jadi goyang. Nah, Kadita mengalami kegoyangan itu. Dia alhasil masuk ke dalam bisikan itu dan dia masuk ke dalam kuasa kegelapan. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, saat dirinya dijebak oleh makhluk kegelapan, dia apa namanya masuk ke laut ya. Dia menjeburkan diri ke laut. Di situ ada seorang dukun ilmu hitam yaitu Nyai Rontek yang dia menjadikan Kadita itu jadi apa anak bawahan dia dan Kadita dikuasai oleh kegelapan dari ilmunya Nyai Rontek. Alhasil Kadita jadi seorang apa ya dukun ilmu hitam juga gitu. Jadi dia ketika sedang menjalani tahap spiritual, dia juga mengalami tahap ke bawah gitu. Karena dia diarungi oleh kuasa kegelapan. Nah, ketika dikuasai oleh kegelapan, eh, di alam swarga loka itu tahu bahwa oh ini si ini lagi ada dalam kuasa kegelapan ceritanya. Dan kemudian semesta mengutuskan salah seorang untuk mengambil Kadita dari kuasa kegelapan. Ini di sini ada Kadir. Kadir itu sebetulnya Khidir ya, Nabi Khidir karena seperti yang kita tahu, Nabi Khidir ini kalau dalam tradisi Abrahamik, ajaran Abrahamik adalah sosok yang dia itu lintas dimensi. Dia bisa di mana saja, bisa jadi apa saja dan kapan saja ada. Nah, sebetulnya Khidir itu kalau dalam di di leluhur kita itu kurang lebih sama seperti apa namanya seperti Sang Hyang Ismoyo seperti itu. Jadi sama gitu. Nah, di sini Kadir atau Kidir ini bertugas untuk mengaping Kadita dari ilmu hitam. Nah, uniknya di sini Adita juga mencercap ajaran apa ya dari Timur Tengah. Karena kan sebelumnya sudah belajar tentang ajar leluhur, kemudian juga dari Hindu, kemudian dari Buddha, dan di sini juga Kadita belajar tentang ajaran Rasul. Gitu. Kalau ajaran Rasul itu ajaran Islam gitu. Di sini juga dia banyak belajar, tapi bukan artinya dia pindah-pindah agama atau masuk agama ini enggak, karena zaman dulu itu enggak ada istilah
login agama enggak, tapi dia perjalanan spiritual. Nah, Kadita mengalami apa namanya pengajaran dari Kadir, kemudian Kadir juga memerangi Nyai Rontek sehingga Kadita tidak dikuasai oleh ilmu hitam lagi. Dan alhasil Kadita selamat dan dia juga mendapatkan restu dari Kadir untuk terus berjalan sampai ke balik lagi ke Parahyangan, yaitu ke Karanghawu. Kata Kadir di sana akan ada seseorang yang menunggu Kadita di sana. Dan ternyata Kadita mohon izin untuk pergi ke Karanghawu meskipun dia sedang sakitnya lagi parah banget, tapi dia tetap berjalan sampai ke Pantai Karanghawu. Di Pantai Karanghawu dia menunggu siapa nih orang yang mau ketemu saya karena kata Kadir katanya ada orang yang mau menunggu. Ternyata di Pantai Karanghawu dia bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, di sini Kadita memutuskan untuk tapak karena dia udah merasa usianya sudah tidak akan lama lagi karena penyakit kulit dan penyakit apa kebakaran itu jadi dia merasa usianya sudah tidak akan lama lagi. Alhasil dia bertapa sampai akhir hayatnya di Karanghawu dan ketika sebelum ia wafat atau lepas Kadita berjumpa dengan dirinya sendiri dan dia sadar bahwa dia sedang segala musibah yang dialami itu adalah titis dari Sang Hyang Agung kepada dirinya sehingga dia mengalami pencerahan ketika dia di ujung usianya. Nah, di sini Kadita mengalami moksa atau lepas atau wafat dan kemudian dikebumikan di sana. Gitu. Kemudian setelah Kadita wafat, Ki Astajingga dan Ki Nalagareng sebagai pamomong datang ke sana dan dia memutuskan untuk apa namanya menyembunyikan bukan menyembunyikan ya. Jadi menutup eh, kisah Kadita supaya dia tidak diambil oleh entitas lain yang mengatasnamakan Kadita sebagai penguasa Laut Selatan yang yang suka memberikan kekayaan dan sebagainya. Jadi Ki Astajingga sama Ki Nalagareng udah punya firasat bahwa Kadita itu pasti bakalan dikuasai oleh entitas lain, dipakai namanya seolah-olah dia itu adalah seorang eh, tukang yang memberikan kekayaan, terus kemudian tumbal dan sebagainya. Jadi Ki Astajingga sama Ki Nalagareng ibarat mah meruat meruat tempat Kadita supaya dia itu tidak dipakai oleh entitas lain dipakai seperti yang negatif. Nah, disinilah akhir dari kisah Kadita. Kadita sampai moksa di sana di Pantai Karanghawu dan juga eh, juga Ki Astajingga dan Ki Nalagareng juga turut ada ketika ketika sudah tidak ada Kadita, dia datang dan meruat tempatnya. Nah, disinilah akhir dari kisah Kadita. Kemudian Kadita di usianya yang masih muda, tapi dia harus mengalami musibah yang sangat luar biasa. Dan di sini juga sebetulnya saya tuh ada pesan moral dalam kisah ini bahwa sebetulnya ketika kita sedang mencercap kejernihan batin, itu pasti ada saja halangan dan rintangannya. Jadi sebetulnya yang saya utarakan dalam novel Sang Batari ini kurang lebih adalah perjalanan spiritual sebetulnya untuk diri kita gitu. Bahwa hidup ini hidup ini adalah perjalanan gitu. Perjalanan yang kehidupan kita ini tidak boleh disia-siakan karena menurut leluhur kehidupan kita ini adalah sangat anugerah karena ada banyak sekali atma atau roh yang menginginkan kita lahir kembali jadi manusia. Makanya tidak boleh disia-siakan. Nah, dari sinilah sebetulnya pesan moral dari kisah Sang Batari. Lanjut, Mas. Oke. Baik, tadi sekilas kisah perjalanan Kadita
Di sini saya mau juga ngebahas sumber rujukan dalam novel Sang Batari sebagai perbandingan. Ini dalam novel ini saya pakai beberapa naskah kuno. Satu di antaranya ada Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara, terutama pada bagian silsilah Raden Wijaya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah orang tua Wijaya itu berasal dari Sunda? Karena Pustaka Raja Bumi Nusantara juga masih jadi polemik perdebatan di kalangan sejarawan gitu. Nah, ini sebetulnya kritik ya, kritik saya terhadap Pustaka Raja Bumi Nusantara tentang asal-usul Raden Wijaya, apakah benar dari Sunda atau memang dia full dari Jawa gitu. Kemudian rujukan kedua ada Carita Parahyangan yang di sini membahas tentang silsilah kerajaan Sunda Galuh. Mungkin teman-teman yang sudah eh, mungkin dari sini ada yang udah baca buku saya termasuk Mas Yeremia. Mungkin di sini juga udah baca bahwa di novel saya ini ada apa namanya tentang Carita Parahyangan. Mohon tunggu sebentar. Ini kayaknya kameranya sebentar. Nggak apa-apa, lanjut aja ya. Kemudian ada naskah Ciburui. Di sini pembahasan Prabu Darmasiksa mendapatkan wangsit di Galunggung. Ini ada dalam naskah Ciburui. Kemudian ada naskah Siksa Kandang Karesian. Di sini membahas tentang yang berkaitan dengan ajar Sunda ya. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang eh, apa namanya Tritangtu, tentang Trisula, Tridharma itu ada di naskah Siksa Kandang Karesian. Kemudian ada beberapa ajar suci dari beberapa lontar yang saya sematkan dalam naskah Sang Batara ini. Contohnya ada naskah Sarasa Mucaya. Lanjut, Mas. Ini mohon maaf, kameranya jadi off. Ada sedikit kendala, tapi nggak apa-apa ya, bisa dilanjut saja. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya kalau seandainya Kadita itu, legenda Kadita itu memang beneran pernah ada, pernah hidup, dia itu anak siapa? Nah, di sini ada beberapa dugaan bahwa Kadita itu putri dari Rakyat Jayadharma. Menurut beberapa kisah, Dewi Kadita adalah putri dari Prabu Jayadharma, yang dimana beliau adalah putra dari Prabu Darmasiksa yang memerintah Sunda Galuh pada tahun 1175 sampai 1297. Jadi ini ada versi pertama bahwa yang menyebutkan bahwa Kadita adalah putri dari Rakyat Jayadharma. Lanjut. Yang kedua, ada juga dugaan bahwa Kadita adalah putri dari Prabu Munding Wangi. Saya dapat naskah dari Babat Banyumas. Mungkin nanti Mas Yeremia bisa kaji ulang juga, bantuin saya. Benar apa enggak nih Babat ini. Katanya di Babat Banyumas itu menceritakan ada seorang putri dari Sunda, putrinya Prabu Munding Wangi, yang katanya menjadi penguasa Pantai Selatan. Itu ada di naskah Babat Banyumas karangan Merta Dirajani. Ini ada, tapi ini juga saya kurang tahu benar apa enggaknya gitu. Tapi saya pernah baca bahwa katanya memang putri dari Prabu Mundingwangi. Nah, ini ada dua hipotesa ya. Jadi, apakah dia putra dari Jayadharma atau dari Mundingwangi? Nah, tapi kalau seandainya di sini disebutkan dia putra Mundingwangi atau Jayadharma, ada kemungkinan mungkin Kadita itu adalah sosok yang pernah benar ada hidup gitu. Karena apa namanya sosok tersebut ada versinya ini loh Kadita itu putri Jayadharma. Ada juga yang bilang ini putri Mundingwangi gitu. Yang di mana baik Jayadharma atau Mundingwangi itu adalah dari kerajaan Sunda Galuh. Nah, jadi ini ada kritik kritik saya, hipotesa saya terkait identitas Kadita itu sebetulnya anak siapa. Kalau memang legenda Kadita, kisah Kadita itu memang benar pernah hidup gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi
Kalau Munding Wangi dikatakan adalah Prabu Siliwangi, pertanyaannya adalah Siliwangi yang keberapa? Karena kan Siliwangi kan tidak hanya satu, ada banyak. Bahkan Prabu Darma Siksa sendiri pun dikatakan sebagai Prabu Siliwangi gitu. Jadi ini ada beberapa kontroversi yang menjadi pelajaran buat saya dan juga kritik saya terhadap benar nggak sih Kadita itu putranya Jayadharma dan Munding Wangi. Nah ini hipotesa mengenai sosok dari Kadita. Lanjut Mas. Oke, ini kesimpulan untuk menutup pembahasan. Seturut yang saya alami saat menulis Kadita, jika memang Kadita adalah tokoh yang benar-benar hidup, saya yakin dia adalah manusia biasa yang mencercap perjalanan spiritual selama hidupnya. Dalam konteks kelahiran kembali, mungkin saja Kadita adalah entitas makhluk seperti Dewi yang terlahir kembali menjadi manusia untuk menyelesaikan dharma hidupnya. Dan terkait entitas lain dalam cerita ini seperti Dewi Angin-Angin, Maharesi Agastya, yang menurut saya ini adalah representasi dari makhluk surgawi. Kemudian hadir adalah Rabi lintas dimensi. Dan kebetulan Kidir itu kan punya ciri-ciri sama dengan Nyi Roro Kidul dan juga Dewi Tarawilis, sama-sama hijau gitu. Sedangkan secara spiritual hijau itu melambangkan, kalau dalam ilmu yoga itu ada di cakra jantung, itu melambangkan apa namanya welas asih, keharmonisan, kebijaksanaan, kebaikan itu ada di simbol hijau tadi. Nah, mungkin saja baik apa namanya Dewi Angin-Angin, Dewi Tarawilis, atau mungkin Maharesi Agastya dan Nabi Khidir, mungkin juga itu representasi dari simbol apa namanya simbol cakra jantung yang ada dalam manusia. Lanjut. Sebetulnya secara tidak langsung kelahiran kembali Dewi Angin-Angin adalah perintah sang ratu kepadanya supaya sang Dewi lahir kembali sebagai Kadita. Nah, siapa sang ratu itu? Sang ratu itu adalah penguasa Laut Selatan yang asli. Karena sebetulnya Nyi Roro Kidul dan sang ratu itu entitas yang beda sebetulnya. Dalam kisah Sang Batari, Dewi Kadita seolah ingin mengatakan perjalanan spiritual dan ia bukanlah sosok yang disebut sebagai makhluk dimensi rendah yang senang menyesatkan. Jadi dia adalah representasi dari simbol keindahan, ketenangan, kedamaian, keluasan pikir, dan kecantikan semesta. Makanya simbolnya itu hijau. Jadi sebetulnya di sini itu ingin dalam novel Sang Batari ini sebetulnya saya itu ingin mengkritik bahwa eh, Nyi Roro Kidul atau Sang Ratu Laut Selatan itu bukan makhluk yang suka menyesatkan. Adapun yang mengaku Sang Ratu itu entitas lain yang ngaku-ngaku aja. Dan karena beliau itu adalah makhluk surgawi, jadi nggak mungkin menyesatkan orang. Adapun yang dianggap sebagai Nyi Roro Kidul itu adalah entitas lain yang menyamar. Kisah Kadita memberikan siloka kepada kita bahwa kelahiran kita saat ini adalah untuk menuntaskan apa yang harus kita tuntaskan dalam kehidupan agar kita hidup ini tidak terjerat dalam karma buruk. Jadi sebetulnya yang ingin disampaikan amanat dari Sang Batari ini bahwa kelahiran kita itu jangan disia-siakan. Bahwa sejatinya hidup kita ini adalah pengembara. Dan sejatinya ketika kita sedang menjalankan spiritual pasti ada saja gangguan, godaan yang menguji apa spirit kita sudah sejauh mana. Nah, itu sebetulnya amanat dari novel Sang Batari, sebetulnya untuk diri saya sendiri, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah baca, mungkin juga sudah mendapatkan, mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari buku Sang Batari ini. Demikian tentang Sang Batari. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Yeremia. Mungkin untuk sesi tanya jawab, silakan Mas.
Iya, baik. Terima kasih, Hatur Nuwun, saya Kadita, sudah memberikan kepada kita dongeng, narasi, cerahan, sekaligus juga suatu pesan tentang seorang yang bernama Nimas Dewi Kadita ini. Hatur Nuwun, Teh. Kita santai aja ya, Teh ya. Bagi rekan-rekan dan teman-teman juga, santai aja juga. Ya, siap, Masih ada siap. beberapa waktu, mungkin yang mau minum, mau sedikit kudapan, silakan. Saya sambil Dan ngopi ya. silakan, Teh Kadita, silakan. Baik, tak usah berlama-lama, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ya. Di Zoom ini sudah ada dua orang yang sudah raise hand. Yang saya lihat pertama adalah Putri sebagai penulis dari Cakra Manggilingan, dan juga kedua adalah Mimi Yasmin. Saya berikan kesempatan kepada Putri dulu. Silakan Putri untuk Mas, mikrofonnya dibuka. kayaknya tadi yang duluan Jasmine deh. Jasmine aja dulu, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Iya. Saya berikan kesempatan yang pertama untuk Mimi Yasmin. Silakan Mi. Ya, baik. Terima kasih Ko Yeremia udah memberikan saya kesempatan. Jadi saya ini sebenarnya itu pengen memberikan tanggapan. Jadi tanggapan saya ini terhadap titisan Dewi Batari ini sebenarnya itu em, riset banyak banget ya riset yang dilakukan untuk membuat novel ini ya. Dari mulai bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Saya itu sebenarnya itu pengen membuat cerita novel sih, tapi saya ini pengen berdasarkan sejarah, soalnya saya itu adalah apa ya namanya, mahasiswa sejarah, dan juga saya ini sebenarnya ini belum banyak bacaan gitu loh. Jadi saya ini pengen membaca terus supaya supaya historically accurate ya, historically accurate, dan juga saya ini me- ternyata ini titisan Dewi Batari ini itu ya pelajarannya berharga sekali soal apa ya, soal spiritualitas, dan juga tentang ajaran teologi gitu, teosofi gitu. Ya, terima kasih. Oke, langsung tanggap aja ya, Mas, biar saya Oke, nggak lupa. makasih Mi. Oke. Silakan Teh Kadita. Baik, terima kasih Mbak Jasmine. Salam kenal, salam sejarah. eh ini luar biasa, Mbak Jasmine ada apa ya, tergerak untuk menulis apa tentang sejarah gitu. Dan kebetulan kan Mbak Jasmine sendiri adalah basicnya sejarah. Jadi gini, Mbak, ketika kita mau menulis sesuatu, terutama kisah yang histori, itu memang ada baiknya riset. Karena kan dalam ilmu kesejarahan juga pasti harus mewajibkan ada riset gitu. Nah, adapun Sang Batari memang dia adalah legenda ya. Legenda yang sebetulnya dalam sejarah itu tidak ada bukti, ya kan? Tidak ada bukti. Tapi saya mencoba ketika menulis Sang Batari minimal ada apa data yang sedikit rada dekat lah ke dalam apa namanya, ke dalam sejarah gitu. Nah, itu yang saya juga kemarin merasa rada pusing terhadap risetnya karena Kadita itu nggak ada data sejarahnya. Karena kisah legenda Pantai Selatan ini kan apa namanya, tutur tinular ya, dari mulut ke mulut, dari sejak dulu. Nah, tapi yang saya gali itu adalah satu spiritualnya, kedua apa nih sejarah yang terdekat dari kisah apa nama si Kadita gitu. Makanya saya baca, saya perbandingan sebetulnya Kadita itu putri siapa. Ada yang menyebutkan Jayadharma, ada yang menyebutkan Muniwangi. Bahkan ada yang menyebutkan Jayadharma tuh Muniwangi gitu. Nah, atas dasar praduga itu, saya ambil tuh kisahnya Jayadharma. Oh, Jayadharma itu secara histori dia adalah silsilahnya putra dari Dharma Siksa dan anu. Nah, ini saya masukkan ke dalam kisah Sang Batari sebagai penguat penguat sejarah biar dia hidup meskipun
meskipun perlu kajian ulang, perlu riset ulang terkait apa namanya legendanya ini. Tapi seenggaknya dari pelajaran sejarah itu kita bisa ambil apa namanya dalam novel Batari itu kita bisa ambil sejarahnya. Minimal kan di situ di novel saya ada tentang Sunda Galuh. Kita bisa ambil oh ini loh tentang Sunda Galuh. Terus di sini ada tentang spiritualnya. Oh ini loh spiritualnya. Jadi ini digabungkan, dikombin menjadikan novel Sang Batari supaya si Kadita itu hidup. Meskipun data empiris mengenai Kadita itu tidak ada dalam manuskrip, tidak ada dalam mungkin bukti fisik dan sebagainya, itu tidak ada. Hanya menurut legenda, itu pun secara turun-temurun legendanya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting gini loh, zaman sekarang itu orang itu senang sejarah dari sastra kebanyakan. Kebanyakan dari sastra ya. Karena kalau saya aja ceritanya, ngajar sejarah di di sekolah. Itu mereka tuh kalau buka buku sejarah itu mereka agak males gitu. Ah, bosen ah gitu. Tapi ketika disuguhin sejarah tapi bentuknya sastra, entah itu novel atau apa, mereka suka. Nah, minimal kita ada apa ya, ada basic lah minimal untuk menggerakkan orang-orang supaya mau belajar sejarah. Minimal itu aja dulu. Meskipun benar atau tidaknya bisa kita kaji ulang di kemudian hari. Nah, jadi itu saran saya, Mbak Jasmine, tetap terus mencoba, jangan dulu takut salah, apalagi Mbak Jasmine itu basicnya sejarah, pasti teori kesejarahannya lebih luas dan juga lebih apa ya, lebih yakin karena punya basic ilmu dari kesejarahan yang Mbak Jasmine sedang tempuh. Itu Mbak, terima kasih. Yuk, baik. Terima kasih. Siap. Makasih, Mei. Baik, silakan untuk penanya kedua, yaitu Putri. Monggo. Terima kasih. Selamat malam Mbak Kadita, salam kenal. Selamat Halo, malam, suara salam saya kenal. dengar ya? Ya. Saya senang sekali lihat bedah buku kali ini karena apa ya? Kalau dari ceritanya Kak Kadita tadi itu novelnya tuh nggak melulu full sejarah gitu loh, yang mungkin bikin orang itu mungkin garing gitu ya. Tapi ada spiritualisme, ada saya waktu baru-baru ini itu membaca Kapitayan ya. Jadi kayaknya Kapitayan masuk di novel itu kan, Mbak. Iya. Yang saya mau tanyakan, boleh nggak saya minta Mbak Kadita cerita sedikit tentang Kapitayan, dan karena saya waktu itu awalnya mengira Hindu dan Buddha itu kayak ajaran yang tumpang tindih gitu, tapi ternyata akarnya itu dari Kapitayan. Oke. Jadi saya minta mungkin Mbak Kadita bisa cerita sedikit tentang Kapitayan ini. Terima kasih. Oke. Baik, ini pertanyaannya menurut saya bagus tapi cukup berat gitu soal Kapitayan. Tapi nggak apa-apa ya, ini saya jawab sesuai apa yang saya ketahui aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah sedikit ya. Kapitayan itu baru-baru sekarang ya, apa namanya, muncul namanya. Karena kalau dalam ajar Pikuku Sunda itu tidak dikenal Kapitayan, tapi Jati Sunda disebutnya, atau Ngawitan atau Wiwitan gitu. Tapi sama aja, mau itu Kapitayan, mau itu Jati Sunda itu sama aja. Karena gini, akar saya pelajari dan banyak diskusi dari sepuh, akar pengajaran di Nusantara itu ternyata ada di, maaf, ada di Sunda, tapi bukan suku ya, bukan Sunda suku. Karena Sunda itu adalah peradaban gitu. Kalau kita rujuk dari sejarah masa lampau, memang dulu kan kita adalah peradaban besar gitu. Nah, sejak dulu kita itu sudah punya peradaban yang besar dan juga sudah punya spirit, sudah punya ajar suci jauh sebelum ada agama-agama Abrahamik masuk datang ke Nusantara. Bahkan jauh sebelum ada Hindu-Buddha. Hindu-Buddha juga kan kategorinya masih baru, baru abad 2 atau 3 Masehi masuk Nusantara. Sedangkan yang disebut dengan Kapitayan atau ajar leluhur Nusantara itu sudah ada gitu. Itu sudah ada dan pengajarannya itu lebih kompleks, lebih lebih dan juga lebih ke alam gitu. Kapitayan juga sama. Tapi kapitayan itu kalau tidak salah bahasa baru bahasa sekarang-sekarang ditemukan istilah kapitayan gitu.
Pitayan itu kalau tidak salah itu berasal dari kata Taya ya, Sang Hyang Taya gitu. Sang Hyang Taya itu kalau saya tidak salah adalah Tuhan yang maha apa namanya? Tuhan yang maha pencipta gitu. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi Taya itu berasal dari Sang Hyang Taya sejauh yang saya pahami teh. Mungkin ini juga nanti kita bisa diskusi soal Kapitayan. Saya juga ada bukunya tentang Kapitayan, tapi yang saya baca itu kurang lebih sama seperti ajar Pikuk Sunda. Bahkan memang muara ajarannya itu dari Jati Sunda gitu. Muara ajarnya itu dari Jati Sunda karena Sunda itu bukan etnis sebetulnya. Harusnya adalah sebuah pengajaran gitu. Nah, sama Kapitayan juga itu istilah yang baru-baru ini dikenal oleh para penganut kebatinan. Mereka banyak menyebutkan sebagai ajaran Kapitayan, tapi isinya mah sama-sama aja. Dan banyak juga sinkretisme dari ajar Hindu-Buddha. Mungkin karena ada kemiripan kali ya dari Hindu-Buddha dengan ajaran leluhur, makanya banyak banyak sekali sinkretisme antara Hindu-Buddha di ajaran Kapitayan ini. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak Batri. Nanti saya cari e-booknya tentang Kapitayan. Nanti kita kapan-kapan bisa diskusi lebih dalam lagi soal Kapitayan. Atau mungkin nanti dari Mas Yeremia bisa memberikan masukan mungkin tentang Kapitayan, Mas. Gitu. Terima Itu kasih saja. Mbak Kadita. Siap, nanti Terima kita kasih. diskusi lagi. Ya, terima kasih. Ya. Makasih Putri untuk pertanyaannya. Makasih juga Teh. Kita masih ada satu pertanyaan kembali sebelum kita tutup. Silakan bagi teman-teman dan rekan-rekan yang mau raise hand. Tapi gini Teh Kadita, waktu ini sedikit sebelum nanti apa ada teman-teman yang mau bertanya ya, sesi terakhir. Ketika tadi waktu Teh Kadita menjelaskan segi terakhir dari kehidupannya Nimas Dewi Kadita dalam kisah buku ini, satu hal yang eh, aku pegang itu Teh, sebenarnya kisah ini itu sama seperti kisah-kisah yang ada dari para bodhisatwa. Bodhisatwa yang dimana contoh seperti Mazu ya, Dewi Mazu atau kalau dalam orang Jawa Tengah, Jawa Timur menyebutnya Maco. Nah itu kan juga mengalami hal yang demikian juga. Bahkan juga kisah-kisah orang-orang yang disucikan dan kemudian mereka menjadi demigods istilahnya. Itu kan tentunya juga pasti mengalami hal yang nggak enak ketika pada saat mereka masih hidup. Tapi dengan satu tujuan mereka berusaha untuk menolong atau bahkan menghendaki setiap mereka yang melakukan puja-puji, doa, atau apapun lah yang berkaitan dengan itu. Semua itu nanti diberkahi dan diberkati. Sehingga dalam hal ini kerap kali kita apa namanya lupa dengan hal-hal seperti itu. Dan tadi kalau sempat disebut juga ada yang namanya Dewi Tara Wilis. Sebenarnya kan Wilis itu kan memang kan dari akar kata bahasa Jawa ya, artinya hijau. Ya memang kalau di sini mungkin ada Mas Huda. Tadi saya sempat lihat ada Mas Huda dari Yogyakarta ini, Sugeng Dalu Mas Huda, juga pembaca bukunya TK Dita juga. Nah itu juga apa namanya kan Mas Huda ini kan juga seorang pembatik ya. Selain seorang pembatik, kerap kali dengan rekan-rekan teman-teman dari komunitas Kandang Kebo Nusantara dari Yogyakarta, itu Mas Yuda ini juga kerap kali banyak cerita kalau datang ke candi-candi berlanggam Buddhis yang ada di Jawa Tengah, termasuk juga di sekitar wilayah Yogyakarta. Saya kira mungkin TK Dita juga pernah ya, sudah pernah datang kan ke beberapa situs-situs candi agama Buddhis yang ada di Yogyakarta atau di sekitarnya. Itu, itu menarik itu memang. Sehingga dalam hal ini itu ketika saya membaca dari bukunya TK Dita dari awal sampai akhir, ya meskipun namanya kan sastra ya, sastra sejarah. Sebenarnya sastra sejarah tadi itu sempat dikatakan oleh TK Dita itu sama seperti pernyataannya Putri ketika diskusi kita Putri tanggal 4 Juli kemarin. Kerap kali kita itu membaca sejarah itu kalau hanya pada buku-buku sejarah yang tebel-tebel itu kerap kali kita gampang ngantuk. Apalagi di sini mungkin ada rekan saya juga, ada sama Bang Fauzian, kan sama-sama dengan TK Dita dan juga Abang Fauzan ini kan juga sama-sama guru sejarah ya di sekolah masing-masing. Jadi tentunya tahu lah kebutuhan anak-anak modelannya zaman-zaman Gen Z, generasi milenial seperti itu gimana sih? Kayak gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari aku teh. Gitu.
Silakan bagi rekan-rekan dan teman-teman yang mau bertanya sebelum ditutup, monggo. Iya, memang Mas, kalau terkait sejarah, memang betul. Jadi kita itu bagaimana caranya supaya menginisiatif sejarah itu supaya tidak membosankan. Karena betul, saya juga ngajar ke anak-anak kalau disuguhin buku paket sejarah itu mereka malas bacanya. Tapi ketika disuguhin kisah ada ceritanya itu mereka antusias karena mungkin saya melihat mungkin karena melalui sastra orang itu jadi terimpuls supaya mau mempelajari sejarah gitu. Karena apalagi zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu sudah mulai mudar gitu mau belajar sejarahnya itu. Jadi memang harus sejarah itu perlu juga sastra, karya sastra supaya tetap lestari itu sejarahnya, apalagi tentang sejarah Nusantara. Dan terkait tadi Mas Yeremia bilang Tarawilis hijau, iya betul. Karena kenapa di Batari juga disematin Tarawilis? Sebetulnya beliau itu ya beliau-beliau juga gitu, sang ratu juga gitu. Karena di beberapa tradisi itu kan ada kayak contohnya di China itu ada Dewi Kuan Yin. Sama gitu. Dia adalah simbolnya perempuan gitu. Tara Willis simbolnya perempuan. Ratu Pantai Selatan simbolnya perempuan. Kenapa perempuan? Karena ini kan representasi dari keindahan gitu, dari keindahan. Nah, di sini dari si Batari juga selain sisi spiritual juga kita belajar bahwa sebetulnya yang dikatakan Nyi Roro Kidul itu bukan makhluk yang menyeramkan karena jujur itu adalah makhluk entitas bawah. Kalau mau dikatakan itu makhluk berangkasakan yang menyamar menjadi beliau gitu. Yang tugasnya memang menyesatkan, tapi aslinya beliau sang ratu itu tidak pernah menyesatkan. Justru beliau itu akan malinggih kepada siapapun yang mau belajar, mau terus batinnya diolah, mau terus pikirannya terbuka, itu pasti beliau malinggih. Entah itu malingginya melalui ilmu, entah itu malingginya dari apapun, itu pasti malinggi gitu. Jadi bukan yang menakutkan kayak seperti Nyi Blorong gitu ya, yang suka menyesatkan orang, enggak. Itu sebetulnya makhluk dari entitas bawah, bukan dari eh, s- Ratu Pantai Selatan yang asli atau dari makhluk surgawi kan. Jadi itu entitas yang berbeda gitu. Seturut yang saya pahami mengenai Nyi Roro Kidul. Jadi sebetulnya salah kaprah kalau sang ratu itu adalah tukang sesat yang suka menyesatkan manusia. Enggak, tapi itu adalah entitas makhluk negatif yang menyamar jadi beliau. Begitu, Mas. Oh ya, ada satu tambahan lagi teh. Ya. Tadi ketika pada waktu mengenai tentang ini teh, apa sakitnya Nimas Dewi Kadita. Hmm, Sebenarnya itu ada beberapa hal terbaru yang hmm, dimana ketika pada waktu aku bersama dengan rekan-rekan teman-teman yang ada di Sidoarjo dan Surabaya, hmm, di situ kami menemukan suatu keterangan baru. hmm. Contoh seperti dalam naskah Rontal Selat Cawan Arang. Oh ya. Nah, em, ketika di situ dinyatakan bahwa pagebluk atau penyakit itu Hmm, kan sebenarnya kan didatangkan dari apa? hmm, em, ajaran tantra kiri yang hmm, dianut oleh sang Ratu Ayu Cawan Arang tadi. hmm, Namun dalam hal ini ketika pada waktu ada kaitannya juga dengan yang namanya epidemi atau penyakit, itu sebenarnya itu kan entah itu oleh karena alam itu sendiri hmm, yang murka atau justru mungkin ada kelompok orang-orang yang sengaja membuat itu dan akhirnya kemudian berusaha dicari usada atau obat kesembuhannya. hmm, Sehingga dalam hal ini, ketika pada waktu tadi saat Nimas Dewi Kadita terkena sakit penyakit yang disebutkan oleh Teh Kadita di dalam buku Titi Sang Batari, sebenarnya dalam hal ini itu saya justru melihatnya dari segi apa namanya logis ya rekan-rekan dan teman-teman, bukan dalam hal ini mengurangi em, substansi yang ada dalam bukunya Teh Kadita tidak, tapi dalam hal ini itu ketika kita melihat satu sudut pandang baru, apalagi hari-hari ini, mungkin kemarin kalau Abang Fauzian masih ingat bahwasanya ada teman kita ya, Mas Faisal yang baru mengikuti serangkaian kegiatan diskusi di Perpusnas kalau tidak salah. Di situ kan ada Prof. Hans Paul ya. Prof. Hans Paul itu kan merupakan rekan sejawat dari Prof. Wasino dan juga pembimbing kedua saya di dalam tesis ini yaitu Bunda Prof. Enda.
Nah, itu beliau tuh lebih menitik beratkan pada kajian sejarah kesehatan dan juga epidemi. Kita juga tahu bahwasanya ketika mungkin tahun 1919 atau 20-an, itu kan sempat salah satu epidemi yang sempat menyerang di wilayah Jawa, terutama Jawa Timur itu kan kalau tidak salah flu burung dan apapun lah itulah. Sampai akhirnya mengakibatkan beberapa harga gula itu anjlok. Itu kalau bagi para pengusaha-pengusaha gula. Jadi dalam hal ini itu ketika pada waktu saya melihat dari berbagai naskah-naskah yang ada pada kita, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun Jawa Barat, itu dalam hal ini kita bisa melihat pada sudut pandang tentang sejarah kesehatan itu. Ini sedikit tambahan sih dari aku teh. Mungkin ada tanggapan dari Teh Kadita, silakan. Iya, Mas, terima kasih mengenai. Nah, gini, waktu saya menulis Batari ini itu beberapa saat kita sebelum pandemi. Dan ternyata ketika saya sudah menulis Kadita dapat kena penyakit itu, pandemi datang. Nah, ini juga saya sempat ada apa namanya, ada jawaban dari batin saya bahwa ternyata simbol penyakit yang dialami Kadita itu sebetulnya saya sudah apa merekam bahwa oh ternyata ada pandemi gitu. Oh, ada pandemi. Dari di sini saya belajar bahwa ternyata apa namanya yang dikatakan sakit yang dialami oleh Kadita itu sebetulnya representasi dari ya tadi penyakit. Baik itu penyakit secara fisik, mental, baik itu penyakit akibat virus yang dibuat-buat atau misalkan virus memang benar virus gitu. Jadi ini sebetulnya siloka bahwa bahwa sebetulnya memang kita ini pasti bakal terjangkit yang namanya sakit. Nah, ini yang harus jadi waspada oleh kita. Nah, ini juga saya baru sadar ketika nulis kisah Kadita ini dapat apa namanya penyakit kulit itu setelahnya ada pandemi gitu. Saya juga kaget sebetulnya kok ada apa ya ada clue gitu dari alam ternyata oh ini ya bakal ada pandemi gitu. Itu Mas sama. Jadi sebetulnya memang arahnya itu logikanya itu ke situ betul. Gitu. Terima kasih. Iya, Teh. Baik. Ini ada Bang Fauzian ini mau tanya. Silakan Bang Fauzian, bisa dibuka juga untuk kameranya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Terima kasih Mas Yeremia dan Teh Dita atas penjelasannya yang cukup menarik ya. Sebentar saya pindah tempat dulu ya. Ya, saya sebagai seorang awam ya, awam terhadap mitologi terutama mitologi di Nusantara ya. Terkait dengan Nyi Roro Kidul, itu kan tadi Kadita bilang bahwa pada mulanya Kadita itu merupakan seorang manusia, jelmaan dari seorang dewi, Dewi Angin-Angin. Tapi Dewi Angin ketika menjelma sebagai manusia, dia lupa bahwa dia pernah menjadi seorang dewi di Swarga Loka. Nah, ini sepertinya mengingatkan saya pada satu mitologi di kebudayaan yang lain gitu. Contohnya di Yunani kuno. Bahkan ini dijelaskan oleh Plato sendiri. Jadi Plato menjelaskan bahwa pada dasarnya tuh manusia pernah hidup di satu alam, satu dunia ide sebelum ia meninggali bumi. Jadi jiwanya tuh pernah ada di dunia ide. Ketika jiwa itu bersatu dengan tubuh, manusia akan lupa. Pengetahuannya akan bukan hilang ya, tapi akan buram gitu. Cara manusia itu untuk memperoleh pengetahuan yaitu dengan anamnesis. Anamnesis itu mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya dan mengingat kembali. Nah, sepertinya eh, kalau berdasarkan genealogi mitos dari misalnya dari Nusantara, Yunani atau bahkan mungkin di kebudayaan lain ya, ada kesamaan pola gitu ya. Mungkin ada narasi serupa di Babilonia atau dimanapun itu. Nah, hal itu menarik ya, maksudnya apa jangan-jangan ada satu hal yang bisa kita tarik secara rasional, misalnya dari peristiwa atau dari penjelasan mitologis itu, makna rasionalnya apa sih gitu? Mungkin itu Kadita.
Baik, Terima terima kasih Bang. kasih ya. Terima Iya, kasih banyak Mas terima kasih ya. Paujian, izin menjawab, tapi mohon maaf apabila jawabannya mungkin masih kurang tepat atau sebagainya. Jadi betul ya, dalam tradisi yang tadi disebutkan, contohnya di tradisi Yunani, Babilonia, bahkan tradisi Mesir kuno atau apapun, memang disebutkan bahwa kita itu pernah hidup di masa lampau, lalu kemudian lahir lagi, gini. Nah, secara logis begini. Secara logis ya, ini saya tidak apa kalau soal terkait religius, saya serahkan lagi ke teman-teman percaya atau tidak. Tapi logisnya gini, ketika manusia lahir, katakanlah sebelum lahirlah di dalam kandungan, itu ada yang namanya dikatakan kita itu sudah dialog dengan Sang Pencipta. Dalam dialognya itu kita sudah diberitahu bahwa jatah hidup kita ini dan sebagainya, dan kita itu ditampakkan peristiwa kehidupan kita di masa lampau. Nah, di dalam alam kandungan itu juga disebutkan bahwa kamu sanggup nggak lahir? Kamu kan dulu raja. Kamu mau nggak sekarang jadi rakyat biasa, misalkan? Oh sanggup, saya sanggup. Yang penting saya diampuni, misalnya gitu. Maka lahirlah dia ke dunia melalui perantara ibu bapak kita. Nah, di dalam ketika kita lahir ke dunia ini, kita eh, akan apa ya, seperti puzzle gitu. Jadi kita tuh merasa kok kayak gak asing dengan kehidupan, kok merasa gak aneh dengan kehidupan. Itu kan sebetulnya puzzle. Puzzle bahwa sebetulnya kita dulu pernah hidup. Kalau dalam ilmu psikologi ada yang namanya deja vu kalau nggak salah. Jadi suatu peristiwa yang dimana kita tuh merasa gak asing dengan peristiwa atau tempat gitu. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa benar apa yang dikatakan leluhur kita bahwa hidup ini itu gak boleh disia-siain. Adanya kita lahir ke dunia ini sebetulnya perjalanan. Perjalanan kita untuk mencapai apa? Untuk mencapai tingkatan yang dikatakan oleh leluhur kita itu moksa, melepaskan. Melepaskan moksa itu bukan artinya tapa di gunung atau di apa, enggak. Tapi moksa itu adalah melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan kemelekatan kita. Baik itu kemelekatan dari pikiran, kemelekatan dari harta, dari benda. Nah, seperti itu tingkatannya supaya ke situ. Makanya dalam berbagai macam tradisi itu udah disinggung bahwa kita tuh dulu pernah hidup. Kita dulu pernah hidup. Nah, sekarang kita dihidupkan lagi supaya kita apa namanya menuntaskan apa yang belum beres. Menuntaskan karma baik atau buruk gitu. Makanya kita dihidupkan lagi nih untuk apa namanya memperbaiki kualitas kita, memperbaiki karma kita. Nah, kan kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Nah, terkait prinsip, katakanlah ini prinsip kelahiran kembali, terkait teman-teman, ini kan soal keyakinan ya. Ini terserah gitu. Apakah apa namanya percaya atau tidak diserahkan lagi ke teman-teman karena pada dasarnya kehidupan kita ini memang apa namanya ada peristiwa yang sebetulnya kita tidak tahu dan bagi yang Maha Kuasa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu. Mungkin saja kita dulu pernah lahir di zaman Atlantis, mungkin saja kita pernah lahir di zaman Firaun, di zaman apa, mungkin saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini karena bagi Sang Maha Pencipta itu kuasanya beliau itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi itu makanya di dalam beberapa tradisi itu diabadikan. Entah itu tradisi dari Nusantara, tradisi dari bangsa lain gitu. Ini juga apa namanya menyebutkan seperti itu berarti memang benar kita itu dahulu pernah hidup karena di beberapa tradisi itu menyebutkan seperti itu berarti memang kita ini pernah hidup dan orang-orang masa lampau sudah tahu prinsip seperti itu termasuk juga dalam ajaran leluhur Nusantara. Mungkin seperti itu, Mas Paujian, kurang lebihnya tentang pertanyaan Mas Paujian. Semoga ini membantu ya, Mas. Gitu. Mangga, Terima kasih, Kak Dita. ya, Terima kasih Bang Fauzian dan juga saya Kadita. Ini satu pertanyaan terakhir. Nah ini dia, Mas Huda.
Sebelum kita Hmm. tutup, silakan Mas Huda untuk on cam dan juga untuk bisa on cam. Silakan. Halo, ya, ini kelihatannya nggak bisa buka kamera ya karena karena sinyal juga. Oh ya, saya mau tanya. Ini sebenarnya saya punya unek-unek sih tentang ini sang Batari. Ya mungkin aku belum baca bukunya semuanya ya, masih masih sebagian ini. Jadi ini ceritanya kalau menurutku sih Dewi Dewi Kadita ya mungkin sang Batarinya ini. Ini mirip kayak cerita ini Dewi Indumati dalam Kakawin apa? Sumana Santaka. Jadi Dewi Indumati kan dia kan seorang dewi yang ada di surga karena karena suatu kutukan jadi dia menjadi manusia di alam selanjutnya. Jadi dia di alam dunia itu menikahi sang pangeran aja itu. Itu mirip ceritanya kalau menurut aku sih. Dan ini juga ada mungkin ya ada beberapa banyak versi kalau menurutku. Yang pernah aku baca pada versi itu ada versi ketika pas Dewi kalau tentang Ratu Kidul ya. Itu ada kisah tentang ini Pangeran Jogja, Raja Jawa atau Raja Yogyakarta ini yang menikahi Ratu Kidul itu ada versi yang mengatakan itu adalah perlambang atau salah salah satu bentuk refleksi perumpamaan ketika ketika negeri agraris mendudukan negeri maritim yang pernah aku dengar ya. Ya menurutku apakah versi itu juga salah satu refleksi atau perumpamaan suatu keadaan ketika masa kerajaan Mataram ya itu menjadi negeri agraris yang mendudukan negara ya menjadi negeri maritim maksudnya gitu. Itu aja terima kasih. Makasih, Mas Huda. Silakan Teh. Oke, terima kasih Mas Huda. Eh, ya, tadi benar apa yang dikatakan Mas Huda. Kalau dalam versi Mataram, dikisahkan Raja Mataram menikahi Nyi Roro Kidul kan begitu. Betul, memang sebetulnya itu adalah apa ya representasi bahwa bahwa kita itu adalah negeri agraris dan sebetulnya supaya agraris ini itu supaya tetap terjaga kan seperti itu kurang lebih. Dan memang betul sebetulnya bahwa sebetulnya kisah Nyi Roro Kidul juga itu kisah apa ya siloka kalau dalam bahasa kita itu bahasa Sunda. Itu bahasa yang maknanya tuh banyak banget. Jadi bukan artinya apa namanya kayak tadi Raja Mataram menikah dengan bangsa sana terus ini enggak, tapi pasti ada makna tersembunyi di dalamnya. Kalau tidak salah dalam sejarah itu ada mitologi itu biasanya digunakan sebagai apa namanya komunikasi di era itu ya Mas. Jadi kalau misalkan kayak contoh tadi Raja menikah sama Ratu Kidul itu kan sebetulnya komunikasi komunikasi yang dalamnya itu ada maknanya gitu. Kalau tidak salah dalam sejarah itu ada seperti seperti itu gitu. Nah, terkait tadi kata Mas Huda ini mirip naskah apa? Saya juga belum baca naskah itu. Tapi kita tarik kesimpulan tadi antara pertanyaan Mas Huda dengan tadi Mas Paujian yang barusan. Ternyata kan dikisahkan katanya Dewi lahir kembali ke bumi gitu kan. Intinya gitu quote-nya. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata mungkin betul kita ini dulunya adalah pernah lahir gitu. Kita dulunya adalah mungkin dari apa namanya pernah pernah hidup di zaman apa atau mungkin kita pernah diam di surga siapa tahu gitu. Sehingga kita harus ada lahir lagi menuntaskan apa yang belum kita tuntas gitu. Karena kalau kita lihat dari beberapa mitologi yang tadi disebutkan Mas Fauzian dan Mas Huda, ini ada garis benang merah gitu bahwa sebetulnya kelahiran kita itu memang terikat dengan masa lampau gitu. Nah, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Tadi apa Mas? Kakawin apa namanya? Kakawin Kakawin Sumana Santaka. oh, Sumana Santaka. Mungkin juga Ya, ada kaitan ya Mas.
kisah Sang Batari ini mungkin ada kaitannya. Dan mungkin legenda di Ya. Jawa Barat itu yang legenda asli Jawa Baratnya mungkin sama dengan Sumantaka tadi. Atau boleh jadi memang ada keterkaitan gitu kan. Ini yang perlu kita gali lebih dalam soal apa namanya mitologi. Nah ini juga saya dapat ilmu baru dari Mas Huda. Ternyata ada Kakawin Sumantaka yang percis dengan kisah yang di Batari gitu. Jadi mungkin garis besarnya memang betul kita ini adalah dulunya pernah hidup dan sekarang lahir kembali. Dan itu dijelaskan oleh leluhur kita baik melalui kitab, kakawin atau menggunakan tradisi lisan melalui mitologi atau dongeng. Berarti leluhur kita sudah menyampaikan nih bahwa ini loh dulu tuh kita pernah hidup sekarang lahir lagi gitu. Nah, itu sudah menjadi komunikasi yang diberikan oleh leluhur kita supaya kita tuh jadi sadar atau aware tentang prinsip kelahiran kembali. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Mas Huda. Terima kasih banyak. Ya, turnuhun Kak Tita. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Huda dan juga Bang Fauzian, kemudian Putri dan juga Yasmin sudah menyampaikan setiap pertanyaan maupun juga tanggapan-tanggapan masing-masing dari sudut pandang rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Eh, Bisa saya simpulkan dalam diskusi pada malam hari ini bahwasannya buku yang sedang kita bahas adalah sebuah buku sastra sejarah yang dimana lebih menitik beratkan pada aspek-aspek sebagai spiritualitas, mistisisme, maupun juga ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran kuno yang tadi sudah sempat disinggung oleh Teh Kadita sebagai pikuku Sunda kuno. Dan kemudian juga kita juga melihat bagaimana dalam buku yang sedang kita bedah, yang sedang kita diskusikan, sedang kita sharingkan pada malam hari ini, yaitu mengenai seorang Nimas Dewi Kadita, seorang putri dari wilayah kerajaan Sunda kuno atau Sunda Galuh. Dan kemudian setelah itu berusaha mencari siapa sebenarnya jati diri. Kisah ini pun masih merupakan suatu kisah yang sampai dikenang hingga hari ini, bukan hanya di wilayah Jawa Timur ataupun Jawa Tengah semata, tapi juga di wilayah Tatara Pasundan sekalipun. Bahkan juga ketika pada saat saya berdiskusi dengan TK di tempo hari, di situ sempat kami juga membahas satu hal dalam hal ini, yaitu yang utama adalah mengenai tentang pendidikan atau pendidikan. Ketika pada saat di wilayah Tatar Pasundan sama sekali, mungkin bukan tidak ada, tapi belum ditemukan, atau belum ada bukti-bukti sebagai pendukung artefak aktual. Namun dalam hal itu bisa diberikan sebagai sarana ajaran-ajaran didikan-didikan bagi para generasi-generasi berikutnya. Seperti tadi sempat disebutkan dalam salah satu amanah Galunggung, yaitu eh, Honohuni, Honomangke, Tan Honomuni, Tan Honomangke. Ada yang dulu dan juga ada yang sekarang. Tidak ada yang dulu, maka tidak ada juga kehidupan yang ada di sekarang. Itu juga merupakan salah satu hal yang perlu diajarkan juga kepada setiap generasi muda, bahkan juga bagi setiap para pembaca yang telah membaca buku Sang Batari ini, yaitu bahwasannya kita memang harus belajar dari segala macam bentuk kearifan yang ada di masa lalu atau sejarah itu tadi. Sebab itu yang nanti akan membimbing kita kepada satu hal yang dimana itu sangat-sangat kita eh, berusaha arahkan. Termasuk ada ini juga mengenai historiografi sejarah itu juga banyak yang sebenarnya dalam tanda kutip ya amnesia. Tapi dalam hal ini kita disegarkan dalam buku Titi Sang Batari milik karya TK Dita ini, bahwasanya inilah yang nantinya harus kita hadapi, ya, kita jalani. Demikian yang bisa saya simpulkan dari diskusi, pembicaraan, dan sharing kita pada malam hari ini dalam bedah buku Titi Sang Batari. Sekarang saya kembalikan kepada Teh Tiwi. Silakan Teh Tiwi. Siap, Kak. Terima kasih banyak. Paling kita foto bareng dulu aja ya untuk dokumentasi ini sebelum ditutup. Jadi teman-teman boleh yang mau open cam bisa open cam. Kita akan foto bareng dulu. Oke, terima kasih. Kita foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua.
Ya, oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir. Terima kasih Teh Kadita Putri untuk paparannya yang luar biasa. Terima Ya. kasih. Terima kasih Kak Yarmia sudah memoderatori dan teman-teman juga yang sudah aktif bertanya dan menyimak. Jangan lupa minggu depan pastinya kita akan ada diskusi-diskusi lainnya. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Selamat banyak pagi. temu sejarah Nuhun Teh Tiwi, atur teman-teman. nuhun Terima Teh kasih Kadita, Makasih. nuhun Bang Fabian, Jeremia, atur Selamat nuhun Rasun. Ega, Ya. Persis ini. Selamat. Putri. Makasih. Terima Ya. kasih.